semuanya. Yap, ini adalah YouTube pertama aku. Kenalin, aku Sally Patricia. Aku adalah seorang fotografer newborn. Dan karena ini adalah vlog pertama, aku bakalan nge-review satu produk. Produk ini adalah must have item untuk para fotografer newborn, bahkan untuk para orang tua baru di luar sana, untuk teman-teman semua yang lagi struggle dengan newborn baby-nya dan butuh solusi untuk gimana sih caranya supaya bayiku ini anteng, bayiku ini gampang tidur, dan apakah produk ini tuh beneran seperti slogannya The Sleep Miracle. Kalian pasti tahu semuanya. Ini dia produknya, Baby Shusher. Gimana sih nyebutnya? Shusher? Bilangnya sih Baby Shusher ya. Jadi di vlog pertama kali ini aku bakalan mengupas tuntas bakal ngebahas lebih jauh soal produk ini, Baby Shusher ini. Apakah ini sebenarnya ngefek ke bayinya? Apakah sebenarnya ini worth it dengan harganya? Kita bahas satu-satu. Karena tak kenal maka tak sayang, kita bakalan ngebahas soal sejarah, histori di balik Baby Shusher ini sendiri. Jadi, Baby Shusher ini ditemukan sepasang suami istri di Austin, Texas. Kita sebut saja mereka adalah Chad and Kathy Zunker. Zunker? Chad Zunker dan Kathy. Mereka sama seperti pasangan baru pada umumnya. Mereka sangat excited nih, si Kathy hamil dan mereka lagi mempersiapkan segala hal mengenai bayi baru mereka. Mereka selain membeli baby crib, baju, dan hal esensial lainnya, mereka tuh mempersiapkan ilmu parentingnya nih, kayak ngebeli majalah, membeli DVD, semua perihal parenting dan gimana cara ngasuh bayi yang benar. Ya, kita juga semua kayak gitu kan, sebagai orang tua baru kita mau memberikan yang terbaik, kita mau belajar gimana sih cara ngasuh anak, ngomong anak yang baik dan benar itu kayak gimana gitu. Oke. Dan ketika anak bayi mereka lahir, namanya Anna, si Anna lahir, itu tuh di luar dari ekspektasi mereka. Mereka tuh yang mikirnya tuh kayaknya bayi baru lahir itu bakalan nangis pas mau nyusu doang. Mereka tuh bakalan nangis pas mau ganti diapers doang. Ya, bakalan tidur setiap hari gitu, bakalan lebih lama tidur seperti newborn pada umumnya gitu kan. Karena dari yang mereka baca itu bakal seperti itu gitu. Tapi semua salah, mereka salah. Anna lahir sebagai bayi newborn yang agak cranky, agak rewel, dan dikit-dikit tuh nangis. Apain dikit tuh bakalan oe gitu kan, oh my god gitu. Dan itu tuh bikin si Chad sama si Kat itu bingung gitu kan, kayak oh my god, what am I supposed to do gitu kan. Ini udah ini tuh gimana ya, mereka udah nimang-nimang, mereka udah gendong, udah diayun, udah pokoknya udah segala macam cara lah. Kalau jadi si anaknya tidur tapi cepat banget nangisnya, oh gimana ya. Sedangkan si Kathy ini mama baru gitu, takutnya dia kena baby blues apa gimana kan. Oke, ketika mereka udah mencoba berbagai macam cara, si Kathy ini ingat nih, oh iya waktu itu kan sempat lihat nih
di DVD dokter yang ngebahas cara menenangkan bayi, gimana cara untuk menenangkan bayi itu. Si Katie keluarkanlah suara seperti mendesis kayak suaranya kayak gitu, kayak biasa kita nida boboinin anak kecil kan. Oke. And it works. Mereka tuh kayak kagum, langsung kayak wow, ya metode ini pas nih, cara ini pas nih buat tidurin si anak. Jadi sepanjang malam untuk tidurin si anak, si Katie keluarin lah suara-suara kayak gitu. Karena Katie itu nafasnya tuh kan gak panjang ya, jadi si Chad ini berinisiatif nih, jadi hero dia nih. Udah sini, Ana sama aku aja. Si Chad ini, jadi kalau di luar negeri itu pasangan suami istri, ketika si mamanya melahirkan, bukan cuma mamanya yang dapat cuti melahirkan, tapi si bapaknya juga. Jadi si Chad ini dapat cuti melahirkan dari perusahaannya, dan dia memanfaatkan waktu cutinya itu untuk ngebantu si Katie ngurusin si anak. Oke, jadi setiap hari si Chad bantu itu buat tidurin si anak. Tapi sampai satu titik si Chad nih mikir, oh gak lama lagi aku bakalan masuk kantor nih, gimana ya caranya? Gak mungkin kan kalau aku masuk kantor pasti si Katie bakalan pusing sendiri nih mikirin si anak. Dan jam 2.30 subuh tuh dia mikir, dia dapat inspirasi. Oh iya, Ana kan punya digital voice recorder. Ya kalau kalian nggak tahu, digital voice recorder itu semacam alat rekam. Dia tuh kecil, yang biasanya kalau kalian lihat di reporter di TV, atau yang biasa dipakai sama wartawan atau sama detektif, ya semacam itulah, ya kayak kecil gitu kan. Ya si anak kan punya digital voice recorder itu, coba deh aku manfaatin. Besoknya dia masuk ke garasi, dia duduk di mobilnya, dia play lah recorder itu, direkam suaranya yang shush itu selama 10 menit. Selesai direkam, dia langsung praktekin sama si Ana. Jadi si Ana, baby Ana sedang kayak lagi main-main gitu loh, kayak dalam keadaan tenang tapi lagi main-main gitu. Recordernya ditaruh di sebelahnya Ana, dekat kupingnya dia. Mau dilihat nih reaksinya sama si Chad dan Katie ini, berhasil gak ya metodenya mereka. Gak berapa lama, dari yang tadinya aktif banget main, gak bisa diem, langsung tidur. Wow, itu tuh si Chad sama si Katie tuh harus senangnya luar biasa. Oh my god, yes, ada penggantinya Chad nih, jadi maksudnya aku bisa tenang nih tidurin dia. Oke, dan itu jadi benda keramatnya mereka yang harus dibawa kemana-mana, ke grocery store. Mereka pergi naik mobil itu dibawa, ditaruh di stroller, ditaruh di kamar, di baby crib, dibawa sama opanya, dipegangin sama babysitternya. Pokoknya itu tuh kalau misalnya hilang dikit aja, misalnya nyangkut di sofa karena kecil kan, itu tuh mereka sampai freak out gitu loh. Aduh, di mana ini barang recordernya, di mana gitu kan. Sampai satu saat si Chad ini mikir, aduh, kayaknya barang ini tuh gimana ya caranya supaya orang tua di luar sana bisa ngerasain manfaat yang gue rasain waktu itu gitu. Chad mikir. 2013 si Chad ketemu sama satu perusahaan namanya Kineo. Jadi dia di perusahaan inilah yang mengembangkan produk itu. Idenya si Chad and Katie ini dikembangkan dari voice recorder yang kecil, dan lahirlah baby Shusher. Si
si baby Shusher ini bentuknya compact ya, jadi bisa dibawa kemana-mana, ringan, terus banyak manfaatnya deh. Mari kita bahas manfaatnya dulu. Di mana-mana kan kalau misalnya satu produk pasti ada plus minusnya. Kita bahas yang baik-baiknya dulu. Plusnya adalah yang tadi gue udah bilang tuh ringan. Kalian bisa bawa kemana-mana. Terus ada ini ya, ada waistnya, ada tali yang bisa diatur, ada semacam pengencangnya di bagian tengah sini, Nah, kalau misalnya kita lagi gendong nih, kita bisa taruh di tangan, terus bayinya kita bawa, terus gini, gitu kan. Dan baterainya menurutku tahan lama. Ya, kalau bisa ya pakai merek Alkaline ya, baterai A2. Dia pakai baterai A2. Ini tuh safe di tengah. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat baterai remote TV, remote AC, mainan itu kan selalu ada di belakang produknya. Yang kalau misalnya jatuh tuh bakalan berserakan gitu loh baterainya. Kalau ini tuh enggak, karena dia letaknya ada di tengah-tengah. Dan itu kalau mau gantinya itu ya pakai obeng bintang gitu loh, atau obeng bintang. Nah, terus udah cara penggunaannya pun simpel. Ini tuh mereka ada 3 pengaturan waktu. Yang satu buat matiin, yang satu untuk 30 menit, waktu timernya 30 menit, satunya lagi yang di tengah ini timer untuk waktunya 15 menit. Volumenya sendiri, ini kita tinggal geser ya. Nah, karena penggunaannya yang praktis dan gampang, easy to use, easy to clean juga. Karena kalian tinggal ngambil tisu antiseptik atau semacam desinfektan, tinggal dilap di permukaannya, udah selesai. Kalau misalnya bagian talinya kotor, ini tuh bisa dilepas pasang ya. Dan selain itu, bahan yang dipakai, material yang dipakai untuk baby Shusher ini tuh BPA free, aman buat baby. Baby Shusher ini memenangkan penghargaan of Baby Award di 2018-2019 gitu lah, karena banyak membantu orang tua di seluruh dunia, bahkan bukan cuma seluruh dunia sih, kayak bukan cuma orang tua maksudnya, kayak fotografer newborn, bahkan praktisi medis seperti dokter anak, terapis dan lain-lainnya itu berguna banget. Setelah kita ngebahas kegunaannya, mari kita bahas minusnya. Nah, ini sepengalaman menurutku minusnya itu ada di durasinya. Kalau gue kan yang biasanya motret baby itu satu sesi 2 jam, 3 jam, agak riweh ke harus muterin durasinya lagi, kayak 30 menit berhenti, jadi harus diputar lagi, 30 menit berhenti, terus diputar lagi gitu kan, diatur lagi, dihidupin lagi. Tapi nggak tahu ya, ini tuh termasuk plus apa minus, karena plusnya dari timer yang terbatas ini adalah dia nggak boros baterai. Kalau untuk masalah lifespan itu tergantung pemakaian ya. Kalau gue kan yang lebih makainya di lapangan, kalau pas kerja doang. Kalau misalnya teman-teman atau orang tua baru yang mau pakai di daily life-nya, itu pasti bakalan mungkin lebih cepat lagi buat penggantian baterai. Minus yang lain yang mungkin menurutku adalah takut akan ketergantungan ke babynya. Ketakutan seperti kayak bayinya tuh nggak bisa tidur tanpa ada ini gitu. Tapi so far ya, yang pernah aku tanyain ke temanku, dia tuh beli baby Shusher dari bayinya selesai pemotretan gitu kan. Dari temanku tuh dia bilang ini tuh ngefek kok sel dari bayinya tuh yang dari 0 bulan sampai 8 bulan tuh masih tidurnya pakai ini tuh enak banget. Setelah kita melihat plus dan minus dari barang si baby Shusher ini, mungkin kalau bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman sekalian yang mau beli untuk anaknya gitu. Kalau untuk fotografer newborn ini sih kalian harus punya gitu. Gue serius ya,
ini gak di endorse sama sekali. Emang efek ya, emang ini tuh bagus banget ya. Ya tergantung sih, kembali lagi. Kalau memang kayaknya dari semua bayi yang gue pernah foto, ini tuh ngefek beneran. Jadi kayak ya sesuai slogannya, the sleep miracle gitu. Tapi selain dibantu sama Delicious, kita yang ngehandle bayinya pun harus tahu gimana cara ngegendong bayi yang benar, gimana menenangkan diri kita sebelum ngehandle bayinya. Itu sih aspek-aspek yang penting. Nih, gue ada tips dan trik untuk kalian, khususnya bagi para orang tua baru yang baru mau membeli dan mikir kira-kira ini cocok apa enggak diterapin ke bayinya. Tips yang pertama adalah, karena barang ini mahal, kalau di websitenya itu langsung tuh dijual seharga $34,99, yang kalau dirupiahkan 518. Caranya adalah dengan sewa. Yes, sekarang tuh udah banyak banget, udah banyak beberapa orang yang membuka usaha penyewaan alat-alat perlengkapan bayi, misalnya untuk kulkas asip atau baby crib yang takutnya dipakainya tuh nggak lama. Oh, itu bagus banget sih dia usahanya. Mereka tuh ada yang nyewain ini juga, yang kalau yang kemarin tuh yang pernah gue lihat di Instagram, sempat ada yang nyewain seminggu dengan harga 60 ribuan gitulah, yang kalau sebulan tuh 100 ribuan. Lumayan buat yang mau coba-coba seminggu. Kalau misalnya ngefek kan ya gak rugi juga buat invest ke barang ini. Kenapa? Mungkin ada anak yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi ini tuh bisa disimpan. Terus yang kedua adalah, tips yang kedua adalah dengan menginstal aplikasi Baby Share di smartphone kalian. Jadi buat teman-teman yang punya smartphone, of course, gak mungkin hari ini gak punya smartphone, oh my god. Kalian bisa langsung download di Play Store atau App Store, cari aja Baby Share. Cuman ini tuh berbayar, nggak gratis. Kurang lebih kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, harganya tuh sekitar 60 ribuan kalau misalnya mau beli. Tapi kan dibeli sekali aja gitu kan. Itu tuh seharga segitu. Terus tipsnya nih, kalau tips yang ketiga, kalau kalian install aplikasinya, please tolong di play dengan speaker Bluetooth. Why? Untuk meminimalisir radiasi dari handphone gitu. Menurut gue semua alat elektronik itu pasti ada radiasinya ya. Ini pun mungkin ada karena masih pakai baterai, tapi ya minim banget. Kalau handphone, smartphone itu tuh yang udah kompleks gitu kan, teknologi di dalamnya itu radiasinya agak gimana gitu. Kayak bagusnya pakai speaker Bluetooth supaya suara yang dihasilkan pun lebih merata gitu. Dan kalau misalnya kita putar pakai speaker handphone, itu tuh bakalan pecah suaranya, jadi gak enak di kuping. Dan please diputar dengan volume seperti senada dengan kita berbicara. Jadi lawan bicaranya kita dengan lawan bicaranya kita itu gimana volumenya, yes, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu tinggi, karena white noise itu kan ada low pitch sama high pitch. Kalau low pitch itu kayak suara deburan ombak, kayak Baby Share ini, atau suara air yang mengalir, itu low pitch, itu bakalan nyaman di telinga bayi. Kalau high pitch itu kayak suara hair dryer, suara klakson mobil, suara sirine, dan lain-lain. Itu tuh bakalan agak mengganggu pendengaran bayi. Baiknya kita yang
main aman aja ya. Tips yang keempat adalah menginstal aplikasi gratisan. Jadi penggantinya Baby Shushers ini alternatifnya adalah white noise. Jadi kalian bisa nyari di Play Store atau App Store, itu namanya white noise. Kalian bisa pilih, itu banyak banget pilihannya, itu yang gratisan banyak banget, dan di puternya juga pakai speaker Bluetooth gitu. Nah itu tadi kita udah ngebahas banyak banget soal Baby Shushers ini. Ya gue harap informasi yang gue sampein berguna dan bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman semua yang mau beli atau baru mau nyoba. Tapi untuk fotografer newborn, gue rasa ini tuh must have item, dibeli ya. Kok gue jadi kayak seller? Udah gitu aja, sekian dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Please jangan bosan-bosan, dan gue harap kalian bisa klik tombol like di bawah atau bunyikan notifikasi gambar bell di atas, dan please subscribe. Thank you semuanya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.